Sekarang kita mau nyobain tol Japek di atas. Tadi sebenarnya nggak pengen nyobain, cuman mau nih hujan, terus udah gitu katanya bergelombang. Dan ini hari Minggu, tanggal berapa nih ya? 28 ya? 28 kita langsung masuk ke nih tol Japek atas. Bismillah. Oke, teman-teman. Please di subscribe dulu. Katanya bergelombang, kita mau ngeliat tol keriting nih. Dan kita pakai mobil Avanza, jadi aduh, pasti suspensinya nggak akan sebagus kalau mobil yang mahal. Oke. Ini banget. Ini baru pertama aja dia udah gelombangnya udah lumayan ya. Kalau kita dengar dari penjelasan beberapa petinggi-petinggi negara, bahwasannya ini memang dikejar proyeknya supaya nih tahun baruan ini bisa dipakai. Biar nggak macet kali ya. Basically sih kalau gue sih tuh, aduh gelombangnya parah banget. Brong, emang ini sambungan dan wajar. Belum ini kali belum. Wajar aja kalau direnggang karena nanti dia pasti akan ada pemuaian. Jadi kalau dirapet banget malah dia cepet hancur. Ya, basically sih buat gue ini tol kayak gini, yang penting nggak kenapa-kenapa gitu aja. Urusan keriting mah ya udahlah ya. Yang penting kita nyampe dan nggak kenapa-napa, aman gitu loh. Coba keren nih dari atas ya. Dan memang kayaknya kita wajib nyoba karena apa? Karena kita nunggunya udah lama dan kita udah sering kena macet banget di bawah. Makanya kita harus nyobain aja, nggak apa-apa. Walaupun kayaknya ini di bawah akan lebih sepi ya. Karena banyak yang naik ke atas. Di atas nih lebih kurang kita di posisi 70 km per jam nih. Jadi nggak cepet juga. Serem juga sih. Nah, Belum tahu Medan. Iya tuh. Ya lumayan sih, gue sih belum menemukan gelombang yang parah awal-awalnya tadi. Cuman kayaknya masih oke sih ya sebenarnya. Nggak tahu nih cuma ke depan. Sambungan ini emang wajar, cuman emang pengalaman kita nih, pengalaman gue sendiri ikut pernah kita dari Belanda ke Zurich itu kita kan pakai tol, terus dari Zurich ke Milan juga pakai tol. Jalan tol luar negeri tuh walaupun banyak sambungannya tapi nggak segerunjut-gerunjut kayak gini gitu. Teknologi mana ini yang bergerunjut-gerunjut gini? Kok nggak bisa ikutin teknologi ini ya? Teknologi apa namanya? Yang di luar gitu. Tuh. Oke. Saran juga ya, kalau bisa kita bersabar aja, jangan seperti orang-orang nih tadi di belakang kita nih, mobilnya yang gitu tuh. Dia ngedim buat apa coba? Ngedim. Di sini sangat berbahaya sekali karena kita nggak bisa turun kalau ada apa-apa. Jadi jangan sampai membuat kecelakaan di jalan tol atas ini. Sabar aja, santai. Semua juga pengen cepet. Ini kan memang jalur cepat di bahasanya nih. Jadi kalau di atas itu rasanya lebih lambat, ya di bawah aja, jangan naik di atas. Karena ini kan masih trial, jadi semua orang pengen tuh lihat kita agak melambat sedikit di 60 kilo. Ini kayaknya agak macet nih. Udah mulai berhenti. Jangan, dan ini kan kayaknya nih kalau kemarin lihat di internet bahwasannya ini pengen jadi beritanya tuh tol Japek gratis. Berarti habis ini bayar kayaknya ini naik ke sini nih kelihatannya. Nah, di situ mungkin nanti akan sepi. Tapi tergantung, kalau bayarnya murah cuma 5.000 sampai 10.000 tuh kayaknya tetap rame. Jadi kayaknya kalau naik ke sini biar cepet bayarnya harus 100.000. Ya ini nggak ada yang naik. Tuh lihat ya, kalau lihat di jauh bisa dilihat tuh. Itu udah panjang banget. Karena orang pengen banget naik ke sini, pengen nyobain.
Udah mulai padat. padat ya, panjang itu. Ini kan agak naik tuh kelihatan dari sini, banyak mobilnya. Jadi kita harus hati-hati. Sekali lagi saran buat teman-teman, jangan melakukan tindakan-tindakan yang aneh di jalan tol ini sehingga menyebabkan kecelakaan. Karena ini bakalan rawan banget tabrakan beruntun ya. Dan kalau udah kecelakaan di sini, amsyong semua nih. Mobil-mobil ambulans juga susah datang, yang mungkin akan ditutup tol, yang datang helikopter. Karena susah banget, ini kan panjang nih. Kalau kemarin gue liat videonya Ridwan Hanif ini setengah jam lah kira-kira dari ujung tol ini sampai sini. Ini gue juga nggak tahu nih video ini nih. Kalau pengennya sih nggak usah di stop gitu ya, langsung di upload. Tapi kalau setengah jam kayaknya habis memorinya. Habis ya memori. Ini udah berapa menit nih? 6 menit. Baru 6 menit. Ini kita masih panjang nih sampai Kerawang. Kayaknya nggak bisa sekali jalan nih mah, harus ngedit ini. Putus di mana dulu gitu ya? Iya. Ntar baru. Masih kalau gue sih masih dalam batas kewajaran ya, karena memang mobil kita ini Avanza, Tolong jadi Pak, ya tolong Pak. di sambungan-sambungan jalan biasa pun kita bergoyang Yang ria. bergoyang ria gitu. Jadi kecuali bagi kalian yang awalnya mobilnya BMW terus tiba-tiba naik Avanza, ya udah berasa banget. Kita udah biasa. Kalau mobilnya BMW sih kayaknya nggak akan sederajat menuju ini sih kelihatannya ya. Memang sesuatu itu harus dirasakan sendiri supaya kita nggak debak-debak buang manggis. Ya kalau lihat di video sih emang kayaknya goyang banget ya, tapi mungkin ada sambungan-sambungan tertentu ya yang bikin jadi Ya goyang memang banget. goyang sih kelihatan di video juga, cuman kita sudah biasa aja. Iya, kita nggak merasakan hal yang aneh. Cuma memang buat tol baru ini tuh jalanannya tuh aspalnya tuh kayaknya kayak udah kayak sama aja yang di Tipis bawah. banget, ya. Sama aja kayak di bawah ya. Ada genangan-genangan berarti kan nggak ada genangan-genangan dikit kan berarti kan nggak rapi gitu ya, nggak Iya. mulus gitu. Kurang tebel sih kayaknya. Kalau misalkan tebel kayaknya akan rapi. Karena tipis jadi ya. Iya, jadi buat jalan tol baru tuh malah kelihatan kayak udah lama gitu, mungkin udah setahunan. Padahal ini baru dibuka loh. Kelihatannya Nih, di kameranya goyang-goyang. Ya ini goyang-goyang banget nih di kamera karena kan tangannya kita nggak pakai tripod juga. By the way kita pakai Vivo. Itu merekamnya full screen. Full screen ya? Hmm. Ini di 80 kilo ya, 75 lah kecepatan kita average karena memang penuh. Oh ini nih. Dan ini hujan posisinya. Kayaknya sepanjang gua ngeliat video-video kemarin tuh nggak ada yang pas lagi hujan ya. Kayaknya itu juga nggak terlalu merhatiin banget. Hujannya makin deras. Mungkin di 10 menit kita akan potong dulu kali ya. 9 menit. Nah, teman-teman kita akan balik lagi nanti kalau kira-kira udah mau keluar. Oke. Sampai ketemu lagi di pintu keluar. Ini karena masih setengah jam lagi, jadi kita nggak mungkin kita terusin. Masih panjang nih, kalian juga bakal bosan nontonnya. Ya, mungkin nanti kalau ada lubang-lubang yang parah banget baru kita rekam, tapi nggak mungkin ya kalau nggak panjang Dadakan. lebar. Kalau dadakan nggak bisa. Tapi sepanjang ini sih ya masih sambungan wajar. Kalau gelombang karena mobil juga ya, mungkin yang nyobain kebanyakan mobil LCGC, mobil kayak Avanza gini, jadi pasti akan suspensinya nggak akan bagus. Beda kalau yang nyobain nanti pertama kali kita naik BMW atau Mercy, nah, itu nggak berasa itu. Gitu. Jadi ini tergantung mobilnya juga. Ya udah deh. Oke, kita balik lagi nanti yang sini. Jalannya anjur.
kita jalannya agak hancur ya. Iya, itu hancur banget, bukan agak lagi. Banget. Makanya ada yang terjadi kecelakaan kemarin pun gimana? Lambat ya. Tapi udah lancar lagi sih, ini hancur Ini juga banget hancur nih. nih. Rusak semua. Rusak. Ini karena hujan kali ya. Di kilometer berapa tadi ya? 20 berapa nih? Iya nih. 22 kurang 22 600 lah kira-kira. Nah ini kita udah mulai lancar lagi. Ternyata macetnya karena ada jalan yang hancur banget gitu ya, legokan, terus kayaknya aspalnya tuh keangkat gitu, jadi hancur, jadi kita melambat, akhirnya menjadi kemacetan. Ini gue pamit dari tadi mau sampai jalan keluar tuh nggak bisa, nggak jadi mulu karena ada kejadian yang harus direkam juga. Jadi akhirnya kita ini, tapi ini udah jalan lagi, kita udah masuk di 80 km per jalannya jam emang lagi. gitu tuh kelihatan sih. Jalannya memang nggak perfect ya, cuman ya membantu lah mengurangi kemacetan. Cuman tadi parah banget, kalau kita kenceng pasti akan kebanting banget, parah karena memang jalan rusak. Jadi memang bener tadi pelan-pelan banget, tapi jadi macet nih kayaknya. Dengan delaynya sekitar 2-3 menit di situ tuh, di belakang tuh bisa panjang nih kayaknya di pintu masuk kan. Oke, nanti kita balik lagi. Udah lancar nih, udah lancar. Oke teman-teman, ini di kilometer 21 ya. Jadi kita mengalami kemacetan, agak berhenti sedikit. Nggak tahu, mungkin karena memang padat. Jadi ini berhenti sekitar kilometer 21 ya. Bobok. Jadi kalau 21 tuh udah ngelewatin kilometer 13 yang pemberhentian kalau di bawah. Tuh ada tangan aku lagi. Nah kalau mau naik ke atas ini, kalian jangan berharap bisa berhenti. Ada lubang tadi ya, kita lihat sedikit kotak tadi. Nah, ini ada lubang-lubang tuh di jalan. Nggak kelihatan. Kita lubang sambungan apa? Nggak kelihatan ya. Harus keluar tuh lihat tuh di sebelah situ. Di bawah, ke bawah aja Pak. Kayak ada kayak lubang-lubang itu ya, kotak-kotak itu, entah lubang apaan lah itu. Oh itu tuh. 20 km Zoom. L. Kotak-kotak itu, entah lubang apaan lah itu. Oh itu tuh. 20 km Zoom. L. 400. Ada lubang ya? Iya. Ini Geruduk-geruduk tuh kalau naik Avanza tuh pasti geruduk-geruduk tuh. nggak tahu itu lubang apaan. Itu nggak tahu lubang apa. Setiap berapa kilometer itu ada kayak lubang. Oh biarnya macet nih ya. Ada di situ. Kosong. Biar kita stay di kanan aja. Atau kiri. Karena kalau kanan kiri ini sebenarnya bikin nambah macet. Ya, padahal kalian tuh pasti udah pada tahu ya, sering banget nonton di sosial media yang menyebabkan macet itu apa, yang kanan kiri. Tapi kan tetap aja modelnya kayak gitu habitnya. Oke, ini udah mau jalan lagi. Nanti kita balik lagi nanti. Oke, siap. Kamu ke rumah ini. Teman-teman, ini udah mulai turun di kilometer 47. Ya, jadi sebenarnya di sini 80 km per jam batas maksimum. Tadi gue sempat agak 100 karena udah agak kering dan nggak macet lagi. Dan memang benar nih kesimpulan kita lihat kita kilometer 47 malah kena macet nih. Jadi gini, tadi setelah experience naik di tol Japek tadi ya, nah ini udah keluar nih ya, kita udah mulai kena macet lagi di kilometer 47. Jadi kita udah ngelewatin rest area kilometer 39 kalau nggak salah. Nanti kalau mau berhenti di kilometer 52 kalau nggak salah ada rest area gitu. Jadi kalau kalian orangnya laparan, jangan naik ke atas karena di atas nggak ada apa-apaan, berhenti nggak bisa, kencing nggak bisa, yang mau buang air kecil tuh nggak bisa. Jadi mendingan di bawah. Kalau punya anak kecil juga terutama ya, sebaiknya kalian pakai jalan bawah aja karena lebih gampang untuk ke rest area. Ya mungkin di sini aja mah.
Nah, terus juga himbauan sekali lagi, kalian teman-teman jangan hati-hati banget kalau yang ngantuk atau misalkan yang ugal-ugalan, jangan di atas lah, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena apa? Karena kalau misalkan sampai ada kecelakaan amit-amit, itu susah banget untuk evakuasinya karena kan di atas gitu kan. Kalau kecelakaan di atas bakalan macet dan bakalan susah banget untuk aparat polisian maupun pihak jasa marga untuk nyamperin tempat lokasi kejadian kecelakaan. Nah, karena rawan banget di atas, bener tadi setelah kita experience jalan di atas, itu memang untuk mobil-mobil seperti Avanza, LCGC ya biasanya ya, kalau yang bahasa kerennya itu memang goyangannya parah banget, dan bahkan kalau sambungannya itu parah, itu kita sampai lompat-lompat. Terutama yang duduk di belakang itu berasa banget, kata istri gue tuh dia sampai kayak terbang-terbang karena goyangannya parah. Dan tadi ada lubang juga tadi sempat di beberapa titik, nggak tahu ada lubang-lubang apa gitu, kotak-kotak sempat kerekam kamera juga. Terus tadi juga sempat ada di kilometer berapa tadi ya, sekitar 21 atau 22 itu ada yang hancur jalannya, sehingga kita tadi sempat macet karena berhenti ya, karena mobil itu pelan gitu, karena tadi juga sempat hujan jadi agak sedikit becek-becek gimana gitu, dan aspalnya hancur ya. Mungkin ini kalau orang juga baru pada pertama, jadi hati-hati semua. Jadi hati-hati banget, dan alhamdulillahnya orang pertama yang nemu lubang itu tuh pelan, jadi kita ikut pelan semua. Mungkin sekarang agak macet mungkin karena banyak yang pelan, cuman kalau misalkan dia terang sih kelihatan ya tadi ya. Ini karena hujan juga, jadi orang tiba-tiba kok ada lubang gitu, langsung pelan, jadi mengurangi kecepatan. Cuman tetap aja macetnya masih sini ya. Tetap kita macet lagi. Apa perlu dibangun lagi nih? Harusnya sampai ke Bandung kali. Karena ini ya akhirnya ngumpul lagi di sini gitu. Cuma lumayan lah, pecah sedikit di bawahnya ya. Buat yang ke Bekasi Barat, di Kerawang itu kalau nggak salah itu jadi bisa lancar. Nah kalau buat yang lanjut ke Jawa, pakai tol Cikampek atau kayak kita nih mau ke Bandung, ini bakalan kena macet lah seperti ini lagi. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian yang belum pernah nyobain, tapi lebih baik nyobain langsung, karena kalau nyobain langsung itu kita tahu sebenarnya buat kita itu tol itu ganggu atau enggak sih gitu. Karena kalau mobilnya bagus, sekali lagi kalau mobilnya bagus, suspensinya bagus, ya goyang-goyang kayak gitu biasa aja, nggak berasa. Bahkan kalau kayak mobil kita ini mobil standar ya pasti akan terbang-terbang. Oke gitu aja teman-teman, terima kasih udah nonton video gua. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.